إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terus Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ya Allah Subhanahu wa taala sifati nikmat tersebut dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita seluruhnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satu kebaikan kecuali telah beliau jelaskan dalam hadis-hadisnya, dan tidak ada satu keburukan, suatu yang mudarat umat, kecuali telah beliau peringatkan sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat yang mulia ini, Jumat yang berbahagia ini, khatib tidak akan panjang lebar menyampaikan khutbahnya, karena di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yutilul mau'izata yaumil jum'ah, innama hunna kalimatun yasirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila khutbah, singkat khutbahnya, beliau hanya menyampaikan satu buah kata, satu dua kalimat yang singkat, padat, namun beri manfaat pada manusia seluruhnya. InsyaAllah khatib pada siang hari ini akan menyampaikan 4 hal, 4 sebab yang membuat manusia sesat. Yang pertama ialah kejahilan, kebodohan, karena bodohnya manusia enggan menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak memotivasi dalam ayatnya, banyak memerintahkan di dalam ayatnya, banyak memuji tentang orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang-orang yang bodoh? Tentu jawabannya tidak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak manusia yang tersesat karena sebab kebodohan. Karena ia bodoh, ikut-ikutan perkataan kiai, ikut perkataan ulama yang tidak jelas. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Atas kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta para ulama yang mengikuti jejak mereka. Banyak kiai di luar sana yang memakai sorban putih, memakai jubah putih, akan tetapi mengajak manusia untuk bodoh, mengajak manusia untuk datang ke kuburan. Kita tidak melarang manusia untuk datang ke kuburan, untuk ziarah kubur. Hukumnya sunnah, ziarah kubur sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena sungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan riwayat lain, fa innaha tuzakkirukumul maut, karena ziarah kubur mengingatkan kalian terhadap kematian.
Akan tapi sebagian dai, sebagian kiai, sebagian habaib mengajak manusia bukan sekedar ziarah kubur, akan tapi mengajak manusia, membodohi manusia untuk meminta kepada kuburan. Tabaruk dengan al-amwat, dengan orang-orang mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Jikalau kalian meminta kepada orang-orang mati, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak dapat mendengar doa kalian, walau sami'u mastajabu lakum. Dan jikalau seandainya mereka mendengar doa kalian, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengijabah doa kalian. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua, setelah kebodohan yang menyesatkan manusia adalah mengikuti nenek moyang. Banyak kaum muslimin yang tersesat karena sebab yang kedua ini. Ikut-ikutan, ikut nenek moyang, ikut adat istiadat. Pada Allah Subhanahu wa taala telah menekankan di dalam banyak ayatnya, di surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah Luqman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, tidak, kami hanya ingin mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu, bapak-bapak mereka itu, la yaqiluna syai'an. Mereka tidak berakal cerdas, wa la yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi dalam ayatnya tentang orang-orang yang mengikuti nenek moyang. Di sini kita tidak melarang seseorang mengikuti nenek moyang. Dalam catatan, asal yang diikuti adalah suatu kebaikan, suatu ketaatan. Apabila nenek moyang kita mengajarkan kita sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, maka ikuti. Apabila yang diajarkan suatu kemudaratan, kesyirikan, maka jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti adat istiadat nenek moyang kami yang dulu mereka melakukannya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Padahal yang menyeru mereka, yang mengajak mereka adalah syaitan yang mengajak mereka kepada neraka as-sa'ir, wal 'iyadu billah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga yang banyak menyesatkan manusia adalah mengikuti kebanyakan orang. Ingat, kebanyakan orang, banyaknya orang melakukan suatu ibadah fulan, bukan dalil bahwasanya amalan itu benar, bukan dalil bahwasanya amalan itu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi patokan tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mengikuti kebanyakan orang? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi 'ilm." Kebanyakan orang itu menyesatkan manusia yang lain dengan hawa nafsu mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia itu fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan manusia itu kufur terhadap pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ikuti? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Ikuti sunnahku, bukan ikuti apa yang orang banyak lakukan. Karena tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran tidak cukup dengan pemahaman para kiai, para habaib, para ustadz. Akan tapi Al-Quran harus berdasarkan dengan pemahaman salaful ummah. Harus ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat, Al-Quran dengan perkataan tabi'in, Al-Quran dengan perkataan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Imam Syafi'i, imam madhab kita, pernah mengatakan, "Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, benar datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah madhabku. Itulah madhabku. Wa idza shahha al-hadis fadribu biqaulil haid. Apabila hadis itu sahih, benar datang dari Rasulullah SAW, maka buang perkataanku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ikuti pendapat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan fanatik dengan kebanyakan tokoh, jangan fanatik dengan kebanyakan orang, ikuti perkataan Nabi SAW, ikuti Al-Quran yang jelas turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullah juga pernah mengatakan,
kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang, semua manusia boleh diambil perkataannya, boleh juga ditolak kecuali sahibu hadzal qabr. Kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kesesatan yang keempat, sebab yang menyesatkan manusia yang keempat ialah karena mengikuti hawa nafsu. Wallahi, banyak para dai, banyak para kiai yang telah mengetahui kebenaran, akan tapi karena mengikuti hawa nafsu, cinta popularitas, mereka menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagai contoh tadi, ziarah kubur, boleh hukumnya, boleh. Mereka telah mengetahui bahwa tabarruk, meminta berkah kepada penghuni kubur, tawassul kepada orang-orang mati, mereka tidak akan mungkin bisa mengijabah doa mereka. Akan tapi sebagian kiai, sebagian para tokoh agama, karena cinta popularitas, karena mengikuti hawa nafsu, tidak berani menyampaikan kepada umat sesuatu yang haram, yang jelas keharamannya. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah 4 hal yang banyak membuat manusia sesat, yang banyak membuat manusia terlena dalam masalah agama sehingga mereka tersesat. Yang pertama, karena kejahilan, bodoh, tidak mau menuntut ilmu. Oleh karena itu bukan suatu aib, bukan suatu yang tercela bagi orang tua yang sudah berubah, yang belum bisa baca Al-Quran untuk belajar kepada yang lebih muda. Bukan suatu hal yang tercela bapak belajar kepada anaknya sendiri. Bukan suatu yang tercela guru belajar kepada muridnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hal yang menyesatkan manusia adalah mengikuti nenek moyang. Ingat, tolak ukur kebenaran bukan nenek moyang. Tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman para salaful ummah. Kemudian hal yang ketiga yang membuat manusia sesat adalah mengikuti kebanyakan orang. Dan yang keempat, terakhir, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan jikalau mereka Muhammad, setelah engkau sampaikan kebenaran, setelah engkau sampaikan hadis, setelah engkau sampaikan ayat, enggan menerima dakwamu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai para asatidzah, wahai para dai, seandainya engkau telah menyampaikan kebenaran, kemudian manusia enggan untuk mengikuti engkau, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah orang yang lebih sesat? Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka? Wa man adall, kalau dalam bahasa Arab namanya istifhamul inkari, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Wa man adall, siapa yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Semoga kita semua dijauhkan dari 4 hal ini. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik pada kita seluruhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa adhill asyirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لهداك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.